Muhammad Mubarak yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita sekitar Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini. Dan yang urun hormati qari kita Haji Mulyadi dan para undangan sekalian, ibu bapak yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Guru kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan pada malam ini, yaitu guru kita Haji Muhammad Mubarak dan qari kita Haji Mulyadi yang berkenan juga hadir untuk mengisi acara kita pada malam ini, serta adik-adik sekalian yang membawakan Maulid Habsyi pada malam hari ini, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya, dan kami juga selaku panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya pada malam ini dalam penyelenggaraan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kiranya kami mohon dimaafkan. Kiranya demikian sambutan kami pada malam ini. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari panitia pelaksana, yaitu Bapak kita Dr. Andus Sartono. Baiklah, kita teruskan pada acara yang ketiga, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk ini kepada yang terhormat kami mintakan kepada Bapak Haji Mulyadi SPDI, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikian tadi kalam ilahi yang telah dibawakan oleh Bapak kita Haji Mulyadi SPDE. Mudah-mudahan apa yang dibacakan beliau tadi dan kita yang mendengarkannya akan mendapatkan daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita teruskan pada acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan yang terhormat kepada Bapak Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Mubarak MSI. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inda rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma ya Allah akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina abwaab rahmatika wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para habaib, para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tetuha dan tokoh masyarakat. Yang ulun hormati Ketua RT 2, 3, 4 Kelurahan Surgi Mukti. Yang ulun hormati panitia penyelenggara dan pengurus langgar Al-Musalla beserta seluruh jamaahnya. Ashabinal kiram, anak-anakku, adik-adikku sekalian yang sudah mengajak kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sungai Andai, pinjam mic-nya dulu. Harus berpandai. Kita sekampung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, hadirin dan hadirat sekalian yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Nah, Kanda Mulyadi, Kanda Haji Mulyadi SAG yang sudah mengajak kita bersama menyimak ayat suci Al-Quran yang dengan insyaallah berkah dan rahmat Allah akan terlimpah. Imam besar Masjid Jami Banjarmasin. Baiklah, ini tazkirah saja karena pian memberi ulun nyaman duduk manggai ini. Jadi santai saja. Pian hendak nyaman lagi ngantuk berabah ke apa. Kalau lapar makan, jangan diolah ngalih begitu. Kalau hendak bulik jangan dulu, kita belum berbagi makanan ini. Ya, datang berbagi di awal plastik gitu. Jadi mencoba mencari hikmah saja di antara samudra hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Shahihain
dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dua hadis yang menerangkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu heran dengan Rasulullah. Rasulullah sholat, tapi bengkak kaki beliau. Nah, penasaran Aisyah ini kan ditanyakan kemudian oleh Aisyah kepada Rasulullah. Kurang lebih kayak ini pemahamannya. Pian apa berhimat-himat beribadah. Tapi kada bahasa Banjar Bang cuma ini mirip-mirip aja pemahamannya itu nah. Pian bangkak gratis. Kalau pian nih bisi dosa yang lalu dan yang akan datang pasti sudah diampuni oleh Allah. Pian ini sudah dijamin surga. Apa berhimat-himat sembahyang. Maka jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singkat. Tidak patutkah aku menjadi tadi disebut abdan syakur? Tidak patutkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, kada ada alasan bagi kita sebujurnya kada sembahyang. Dulu ada nama ajari bahkan di kota Banjarmasin ini baampihan sembahyang. Ada. Tapi ini sudah kada ada. Gurunya meninggal waktu Covid kemarin. Banyak jemaah. Jadi menganggap sembahyang itu sampulnya aja. Yang intinya adalah faqimis shalah li dzikri. Zikir, kalau bahasa Jawa iling. Jadi cukup iling. Itu tandanya bubuhannya membakar mukena, membakar sejadah. Tanda tamat sudah sembahyang. Heran juga, salim apa kita? Padahal Rasulullah sembahyang. Abu Bakar siapa yang menganggap Abu Bakar hanya sampulnya saja, tidak paham ilmu hakikat dan ma'rifat. Bahkan Abu Bakar itu kan kalau Isra Mi'raj ini, waktu Rasulullah kemudian menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj pada esok harinya, itu kan bahasanya tuh digoreng oleh Abu Jahal. Wah, ini ada bahan nih. Ini kalau sudah terpengaruh satu tokoh yang lain habis sudah tamat sudah nih Muhammad. Datangnya Abu Bakar As-Siddiq disampaikan, kawan nikah bepadah satu malam kau ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu kan perjalanan ke Masjidil Aqsa sebulan. Itu dengan tunggangan kuda yang kuat. Ujar Abu Bakar apa? Jangankan itu, lebih daripada nang kisah ke Sidratul Muntaha, lebih daripada nang kisah ke Masjidil Aqsa. Kalau itu keluar ucapannya dari seorang Muhammad, aku percaya. Abu Bakar. Nah, kemudian setelah itu digelari As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Umar sembahyang, Ali bin Abi Thalib sembahyang. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu latihan sembahyangnya luar biasa. Pada awalnya mungkin kayak kita lah. Kalau kita tuh sembahyangnya perlu ditingkatkan bang sembahyang. Ada pembelajaran yang putus tentang sholat ini. Tapi kadang kalau kita sembahyang bisa jadi khusyuk akan-akan. Ya, kita bacaannya sama, gerakannya sama, non akan-akan. Tapi sama-sama kada paham. Pas sembahyang di masjid. Allahu Akbar. Aduh, sandal tadi hanyar dong karena salah mandak jangan tahu bawa plastik itu melintas pikiran. Hujan, aduh, ya udah. Kayak pakai nabulik nih. Macam-macam. Kekanak-kanaknya sembahyang. Sandal kada teringat lagi, kada tahu ya sana hilang ke apa kada sarajanya. Hujan kada tahu. Pokoknya mbak itu berhujan ke apa kada dipikirkan ini punya asik sorong aja. Nah, bisa jadi khusyuk anak-anak daripada kita sembahyang. Makanya guru sekumpul kan. Siapa nama? Kalau di akhir-akhir beliau sebelum meninggal
hadir di sekumpul. Sidin kan ceramah di dalam kamar, pakai layar, keluar kemudian kita nonton di layar. Nang disampaikan Sidin tentang sembahyang. Nah, takbiratul ihramnya Sidin diajari itu, nang sejajar, nah mandak, ingat takkan ya Sidin, mandak. Nah, tak dua ke sini, nih. Pembelajaran tinggi semuanya, dan kita perlu tambahnya belajar. Nah, Rasulullah sholat bengkak kakinya, ditanya oleh Aisyah, ujar Rasulullah, tidak patutkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau kayak itu sembahyang kita emang kayak itu juga bersyukur, tandanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, ulun hanya mengutarakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nang sebujurnya kita kada kawa lapas daripada bersyukur kepada Allah. Erat hubungannya dengan masalah sholat. Sehingga kemudian iblis itu memiliki sumpah. Iblis itu kan tadinya menghuni surga. Tapi satu aja salah iblis itu. Kada mau sujud kepada Adam. Lalu iblis harus keluar dari surga, bahkan kelak menjadi penghuni neraka. Satu aja. Kalau kita berapa salahnya? Allahu a'lam. Untungnya kada di surga berdahulu, jangan ada dikeluarkannya lah. Iblisnya kayak itu pembeda lawan malaikat sujud. Pola pandangnya lain. Kalau pola pandang iblis tuh fisiknya memandang fisik. Adam tercipta dari tanah, aku dari api. Lebih mulia aku daripada Adam. Adam mau. Tapi sifat itu dipandang oleh malaikat. Sifat fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang dengan fitrah Allah meniupkan fitrah itu atas diri manusia. Kadang larinya ke Nur Muhammad. Nah, ini lagi rame di medsos. Kodim kah, muhaddas kah, ya Allah. Bahasan-bahasan mengenai itu kada cocok di upload untuk orang banyak. Itu khusus saja bahasannya. Sehingga masyarakat, ya Allah, anak-anak SMP kan betakun apa Nur Muhammad. Dijelaskan. Kalau ulun menjelaskan, orang menjelaskan sama-sama kada paham gimana. Kita bu guru aja. Nah, memandang sifat. Kalau malaikat, apa maksudnya sifat? Nina. Di dalam diri kita ini sebujurnya ada fitrah Allah yang ditiupkan atas diri manusia. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaihi itu dalam surah Rum. Buktinya apa? Ini kalau bayi, hanya seminggu bayi ini diajari oleh mamanya, nah, kalau ikam mama gendong, ikam hampir menangis lah. Pahamlah bayi ini. Ada pas bayinya menangis. Dia mamanya ada hampir menangis. Imba diangkat. Nah, gendong. Usus aja bunyinya. Lalu dalam macam-macam, jangan menangis, jangan kadu. Tepuk dikit. Hampir menangis. Apa yang ia rasakan? Kasih sayang. Diajarkan kayaknya kasih sayang. Nah, kalau ikam mama gendong berarti itu kasih sayang. Sudah ada pada diri si bayi itu. Allah memberikan. Dan itu disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam saat Allah menyuruh. Ini lampu, seluruh benda disebutkan. Apa sifatnya? Oh, dia memberikan cahaya. Siapa yang memiliki cahaya? Allah, An-Nur, gitu kan? Nah, kayak tadi itu kasih sayang. Siapa pusatnya? Siapa intinya? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ampun Allah beratan itu ditiupkan. Maka malaikat sujud bukan kepada fisik Adam, sujud kepada fisik musyrik. Sujud kepada sifat-sifat ilahiyah Allah yang ditiupkan di dalam diri Adam alaihissalam. Jadi bukan sujud kepada fisiknya Adam. Itu sama aja kalau kita melihat bebinian bungas cantik handak kayak gitu nang bujang-bujang nih kan, wah cantik, rambut nang wah, nah
Awak lang kayak gitar Spanyol. Wah. Tahu sudah narannya kan siapa gitu. Misalnya narannya siapa tuh? Upinah lah, supaya kededakan jangan sama. Upinah, jauh Upinah. Mak sekali imbah betbang papasan. Upinah apa kabar? Apa takut? Bau ya. Akhlaknya kada baik. Nah kalau ia tertarik karena fisiknya, itu pola pandang ala iblis. Tapi kalau melihat seseorang, Masya Allah, tuh anak kita tuh biar bekorengan, biar hitam lakat, biar pesek. Anak kita. Biar panuan. Nak sembahyang nak sembahyang. Nak ayo umpat abah ke masjid nak umpat. Ayo bantu mama nak bantu. Bah kayak apapun anak ini anak nang tadi. Insya Allah disayang karena apa? Sifatnya baik. Tapi kalau anak gantengnya luar biasa, nang kayak buan nikam sudah lawas. Ganteng nang ini sudah lawas ya. Biar bungas ganteng. Nak sembahyang nak mau mama nih mau handphone dingkuti ya Allah. Kuitan makam gak bisa handphone diisi juga, nang itu nang pacah-pacah kacanya. Ampun seorang makam mereknya Apple nang digigit tuh nah. Ayo nak bantu mama nak. Melawan nih. Tukarakan dulu sepeda motor. Sepeda motor. Seseminggu kada diutarakan nah jalan nak. Nah minyak gas nah. Biar kada menukarakan 3 hari imbah ininya, bakar rumah nih. Kakan nah. Itu masih biasa nang itu. Nang berita hanyar Pak, nang membunuh. Gara-gara cinta aja. Dibunuh keluarganya, bahkan sempat diperkosa kayak apa? Karena kan SMP. Di Banjar, anak jualan mulai meniru-niru nang itu malam membawa parang. Ukiawakan Hasan celurit nih. Metanjarnya mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, biar bungas, biar ganteng, tapi akhlaknya ada baik. Kada senang hati. Tapi kayak apapun orang yang sederhana, senang. Kenapa? Taatnya, patuh. Berarti orang yang berpikiran nang itu adalah berpikiran ala malaikat memandang sifat. Ini belum bepan dari intinya lagi nih kita. Ya Bang Radau ya dulu kan. Tiwas nyaman mana Bang Pian? Ini misalnya lah. Kita ini kan sesama orang Sungai Andai. Masih bujang. Masih. Nah, aku bertakun mau nikah. Ini khusus kesan nikah aja nih. Aku kada pernah ceramah nang kayak ini nang khusus kesan orang tuh biasa kesan umum aja. Ini khusus kesan nikah. Ada babinian. Belum lah, akhirnya ada babinian. Ini binian nih bungas. Nya kededak binian tuh kededak nang ada cantik berataan. Cuma, nah ada cumanya nih bahaya nah. Cuma kelasnya. Nya cantik. Kada boleh kita memadahkan orang kada cantik, itu ciptaan Allah. Kalau memadahkan orang bibinian kada cantik berarti sama lawan menghina penciptanya. Jadi cantik berataan. Cuma ada kelasnya. Nya ada kelas standar. Tahu kalau kelas standar? Standar di bawah, nang diinjak kalau nah, di atas itu nah knalpot dulu kita berkisah knalpot dulu mesin segala macam. Pertengahan jok. Nah paling tinggi kira-kira spion lah. Ini ada babinian.
kelas spion dan kelas standar. Siapa nak narani kamu? Siapa? Ahmad. Kadewani ulun menyambetinya. Naran Nabi ya. Aksara tingginya daripada ulun. Aman. Amat aja gitu dah. Dasar tinggi. Karena kau dia apa? Batal lah kita berkisah ini. Kayak ini lah. Ubah kisahnya tadi lah. Ini bebinian. Kan SMP lah, SMA lah. Alhamdulillah. Ini ada bebinian nih SMA. Sama-sama cantik lah. Yang kelas spion dulu lah. Kita ulangi aja kisah yang tadi. Ini dua nih hendak lu nih kan mata. Ikan ini tinggal pilih aja mata lah kayak lah. Betamu lawan nang kelas spion tadi nih. Ujar nang kelas spion. Apa cang itu ujar nang kelas spion. Kada aku hendak mengagumi kan bener aja binian nih. Batu. Assalamualaikum. Mauknya mama teh. Ditarusakan banyaknya lagi. Kita kada boleh membuka aib nang ini banyak-banyak ini nang kelas spion. Situ aja gitu. Ada nang kelas standar. Kelas standar ini kamu tersenyum juga teh. Nang standar nih kita senyum juga loh nih kan. Karena yang lain tuh mengiau amat-amat aja nih. Tapi nang kelas standar nih lain mengiau amat nih AA. Pas jam istirahat AA sudah sembahyang AA. Kenapa jadi di ini contoh aja nih. Karena ya handphone kan berkomunikasi, komunikasinya ada banyak amat nih. Jangan lupa makan ya maghrib tuh hadang jar si A nih, aku malam ini memaulid dulu. Hendak guring, jangan lupa doa ya. Pas hari Jumat, hendak Jumatan, titip doa ya. Kira-kira matlah ikam tuh kalau misalnya jodohnya parak jo nih antara dua neng ini nih, kamu memilih nang mana? Kelas sepi. Astagfirullahaladzim. Aduh, dasar. Nang Tuhan aja balong. Aku hendak kayak juga bini. Sudah pang bepada ada dijinakan bini. Aku wani, bini lebih wani. Dan aku ada tanda-tanda bebini dua. Di bini benar ya, ada tanda di madu. Jadi berkekuatan aja ya kalau bini menghibur ada bang jadi kelingking nih aja nah tuh dua gak peng abang nih aja senyum sudah salah di kelingking adingin ada juga tanda apa ding tanda apa tuh ding membunuh laki tambahnya ada wani entah ini amat ini yang lain diam dulu nih amat mengolah keputusan kuitan betakun mat abah nih mateh nak mengawin akan nikah di antara dua nang ikam kehendak itu mat nang mana? Nang cantik spion tadi kah? Kalau pang nyeramat biar aku diludahi asal anakku kena no mentereng atau nang standar. Alhamdulillah. Pola pikir amat adalah pola pikir ala malaikat. Kenapa? Memandang sifat daripada fisik. Seandainya memilih nang kelas spion, sesetu mata aja mata biarnya nampaknya merah kuning hijau di langit yang biru. Apa tuh? Make up.
Biar cantiknya nang kayak apa? Kelak keriput juga mah teh. Wah ini banyak lah binian yang hendak memperbunga sendiri. Makanya ulun tahu naran tokonya. Livi, Dinasti, Princess. Rame deh pada orang menjual iwak. Ah di Sungai Andai kami masuk Sungai Andai. Lihat orang menjual ayam. Seini aja mejanya. Ya lah. Tungut si bibi itu. Karena bulik nah jam 11 malam masih ada. Kira-kira. Tapi lang itu kada berhabisan sepeda motor parkir ya Allah mencari apa tadi? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Itu mata kelas spion tuh nang situ tempatnya nang paling ujung matnya berdiri mat nomor 2 sebelah kanan. Tuh orangnya. Baik. Nah, jadi ini pola pikir ala malaikat. Sujud bukan kepada fisik tetapi kepada sifat. Kira-kira di dalam ibadah sholat sebagai hikmah utama daripada Isra dan Mi'raj ini, itu tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Ya Allah. Coba lah, aku maaf nih. Pian yang sudah pernah umroh haji berjamaah. Allahu Akbar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, jadi orang-orang. Nah, surban. Nah, orang kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nang tadi itu, nang orang Arab, nasi Madinah, nasi Mekah, kadang bekisah kita. Orang Arab ini sekalinya aja ada khusyuk. Bina musti kita. Inya Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah. Tahu non arti-artinya. Kita makam Allahu Akbar. Imam sudah menangis. Apa tuh menangis? Karena kada tahu artinya. Bisa jadi lebih khusyuk orang lain daripada kita. Maka lihat isi daripada sholat itu. Apa isinya tadi? Masih terpikir kayak kamu. Ayo lah Bapak. Kita sama-sama Sungai Andai. Karena datang aja ke rumah mati. Apa isi daripada sholat? Yang kemudian itu disebut dengan atharus sujud. Nah kalau pandai atharus sujud ini ikhtilaf pulang. Nang hirang di sini ya. Kadang. Ulun waktu di pondok dahulu. Dasar nang alim-alim kawan ulun tuh hilang. Tanda. Hilang. Berdahulu ke masjid, bulik kadang paling dudi. Tapi ulun itihilah sembahyang sujudnya sama lawasnya ulun. Kadang mungkin nah imam di muka Allahu Akbar. Ulun mumpati imamnya tatap aja sujud. Kadang mungkin kan? Umpat juga berarti satu matanya. Sejadahnya. Nah itu bisa jadi salah satu. Sejadahnya tertipis daripada menulun. Tertipis. Apalagi sejadah nang ini nah. Bah belukaan nang ini. Padih. Jadi ulun ini hendak juga bahari. Melihat di kakawanan nang alim ini hendak juga. Apa nang ulun gawi? Batu nang batu kali lah. Ulun jamur. Ada bos batu sih. Allah bos tanah gitu deh. Si Din nang ngorok tanah di muka rumah ulun. Karena mau dibayar si Din. Masalah. Kecuali sudah tuntung gawian. Jadi astagfirullah. Jadi batu jam-jam. Hirang juga. Waktu itu hirang juga. Tapi lain itu maknanya. Nilai-nilai sholat yang seharusnya menjadi asarus sujud. Apa nilai sholatnya? Nilai. Ibu misalnya. Ada yang belum bisa. Belum bisa.
Balik ke rumah, laki masih di musola, masih di langgar. Kakanakan sudah guring. Sudah gan ya si ibu nih. Sudah gini ya. Allah tahu aja aku di uyuh. Masa kada keringanan. Sarakat gin isane. Allahu Akbar digawi sarakat. Kada mau. Pasti sidin menggawi 4 rakaat. Walaupun kada ada manusia yang melihat. Apa yang hendak dilatih? Kejujuran. Nah, jujur itu menjadi asar sujud selesai daripada sholatnya. Amun sembahyang tapi mengeramput. Nah, pulang. Masih ibu-ibu aja contohnya nih. Karena sidin kalau kada dikuya merasa dicueki, terhalang kada melihat kaca. Bagus kacanya lah. Hanyar nih. Selagi ingat lah mudah-mudahan nang menginfakkan lawan nang mewakafkan termasuk panitia penyelenggara yang menang sudah mengorbankan waktu, harta, segala macam untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Nah, jadi ibu-ibu nih bulik uyuh juga tadi nang sikung kayak tadi. Nah, dah guringin dulu aja. Guling. Bangun jam 6:30. Lewat sudah isya kan? Aduh, subuh tanggungnya nang ininya mungkin lewat sudah nih ya. Lanjut akan guring. Pas juhur haur. Malahnya sudah dari isya. Subuh aku nih kada sembahyang. Juhur ini aku pindah haur. Sudah gini aku gabung aja berataan. Itu nang kaya siapa yang di Malang dulu yang sesat musodik nang ditangkap ya musodik ditangkap. Kenapa jadi takuni musodik ujar musodik zamannya wah ini zaman sibuk lah Rasulullah perang aja sembahyang iyalah musodik itu apa sesatnya digabung jadi satu di isya. Usolli pada isya'i wal maghribi wal asri wal zuhri wal subhi rakaataini lillahi ta'ala. Ini bujuran ini. Dasar kayak itunya. Kalau kada percaya takuni ha. Kayak itu tanggung jaka boleh. Ini jaka boleh lah. Jaka boleh digabung tuh. Usolli pada isya'i wal maghribi wal asri wal zuhri wal subhi wal tahajudi wal hajati wal tasbihi wal rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu amun kan kada boleh. Ya Allah. Apa yang hendak dilatih? Isya di waktu isya, maghrib di waktu maghrib. Nah hendak dilatih kedisiplinan. Disiplin itu masuk akan dalam diri. Ya, itu bahasanya kalau dalam ajaran tasawuf. Yang pertama tuh tahalinya itu kan wudu. Jadi kayak wudu itu. Kasihan ini sidin asapnya di bawah. Daripada sidin duduk di sini nah. Wajib. Nah. Nih kalau kau bawa jualan semangka ada. Kita lanjutkan. Jadi isinya sembahyang itu termasuk tadi tahallinya wudu kan dia dengan wudu. Untungnya kita tuh kada kayak Rasulullah dibelah oleh malaikat, dibersihkan kan karena akan dihadapkan kepada Allah. Nah, tapi tata cara kerja malaikat tuh berbeda dengan tata cara kerja manusia. Sehingga tidak terlihat bekas luka. Nah kita untung kada sampai sana, dimulai dari wudu aja. Nah wudu gin kada nang tok selesai. Enggak. Nina wajah, siapa tahu melihat sesuatu yang kada baik. Nina mulut, siapa tahu ini kelantihan muntung mulun bupander nina. Kada baik dia menghadap Allah. Sucikan dengan wudu, taubatkan dengan wudu. Tangan nih piktor, tahu piktor? Ya, pikiran kotor. Sombong, angkuh maulah di bawah sujud menghadap Allah. Maka baksuh roksun kan di dalam Al-Quran. Roksun kepala. Itu telinga sampai ke batis. Hanyar.
Kita menghadap Allah. Karena itu ditaubatkan berataan naran dan tasawufnya itu takhalli kan, mengosongkan diri dari nafsu-nafsu syaitaniyah. Nah, takhalli mengosongkan diri ini adalah simbolnya dengan berwudu kalau di dalam ibadah sholat. Gitu. Hanya menghadap Allah. Baik. Kemudian kan sholat. Nah, sholat ini kan tahalli, mengisi diri dengan nilai-nilai sholat. Kalau kosong itu memang orang kena karuan pikiran kosong gila. Nah, orang belajar tasawuf ya gila ya. Ya karena sampai tahalli aja. Tahallinya diisi dengan apa? Sifat-sifat kemuliaan yang milik Allah. Fatarallahi allati fatarannas 'alaiha, fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Dalam sholat misalnya tadi kedisiplinan, misalnya orang nang jujur suka. Apalagi kebersamaan, tupang semangat jamaah bersama. Allahu Akbar. Oh, ada alasan bagi setiap muslim yang kemudian dia tidak semangat menjalani hidup. Ikhtiarnya harus. Belum lagi bacaan Fatihahnya, belum lagi surahnya, ruku, apa yang diajarkan. Rendah hati. I'tidal, keteguhan jiwa. Membaca Sami' Allahu liman hamidah, ia membaca Sami' Allah maha empati, Allah maha mendengar. Jadilah orang yang berempati terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang dimasukkan. Sifat kemudian munculnya. Allahu Akbar, sujud, tawaduk dong. Dibawa kemana-mana. Ia mengucapkan a'la, oh harus cita-cita yang tinggi, gak ada cita-cita yang rendah. Apakah kemudian itu di dalam diri saja? Tidak. Dikeluarkan. Dikeluarkan dengan cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadilah engkau membawa keselamatan dan rahmat bagi kanan dan kirimu, membawa rahmat bagi semua orang. Sampaikan tentang kejujuran, sampaikan tentang kerendah hatian, sampaikan tentang ketawaduan. Jadilah engkau bersifat dengan sifat itu. Selesai daripada sholat, kemana-mana engkau bawa. Nah, itulah yang disebut dengan atharus sujud. Kenapa pindah tegang ya? Oh, kada bersandar. Tadi bersandar mila santai. Insya Allah ibadah kita nang itu berataan. Takhalli, tajalli. Contoh lain lagi lah. Ibadah kita nih. Haji. Jadi prosesnya tuh takhalli pengosongan diri, kalau ini tadi berwudu, takhalli pengisian diri, tajalli tersibak nur gaib gitu. Maksudnya apa tersibak nur gaib? Kalau orang kemudian bersifat mulia, tuh orang tuh akan dihormati. Tuh orang lain akan memuliakan dia. Tapi hakikatnya bukan orang itu yang dimuliakan. Sifat yang dibawanya itu kejujuran itu. Tapi lain dia kan yang punya sifat itu. Siapa? Allah, Al-Haq, Allah yang maha benar. Allah yang maha berintegritas di orang ini. Oh, lemah lembutnya. Nah, siapa ampunnya? Allah. Maka dimuliakanlah orang yang lemah lembut, orang yang sopan, orang yang berkasih sayang. Insya Allah bukan karena fisik. Sebelum contoh haji, kita nih nah melihat di orang ruhui rahayu sampai Tuhan. Kain ini bukan karena fisik. Kalau karena fisik, kenapa lakian? Kita segagah-gagahnya kita waktu nang bubuhan nikam kehendaki nang segi empat di parut tuh. Kalau aku kan segi empat besar, segi empat juga cuma gono. Nah, tuh, insya Allah Tuhannya. Tersiok-siok tukang juga jalan. Hendak pakai pomade. Wah, potongan rambut nih emang barbershop nilainya nih. Hendak pakai pomade nang kayak kami, yang Tuhan ini pakai pomade juga dulu, tanco ya lah. Tanco hijau.
Kalau kan orang Cina tuh nakcap. Ya Allah. Nah, insya Allah harap pakai sampo apakah? Insya Allah longer juga. Nah, Profesor longor apa nak dipertahankan fisik. Jadi kalau sampai tua ruhi rahayu, insya Allah yang menyebabkan bertahan rumah tangga itu bukan fisik. Sebab kalau fisik, isuk melihat yang cantik, tergoda, isuk ada lagi yang lebih cantik. Minggu kena ada lagi yang lebih cantik. Senang lawan mang ini, kena melihat ada pulang yang lebih cantik. Kada habisnya fisik ini hancur kalau melihat fisik. Tapi ruhi rahayu pasti karena sifat-sifatnya, lemah lembutnya, kasih sayangnya, itu kan? Yang diajarkan juga di dalam sholat. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib jadulun tadi, lu kada lanjutakan kisahnya, jadi beloncat-loncat aja nih, kada terkonsep ceramahnya. Yang penting happy. Iklan. Ali bin Abi Thalib tadinya kada khusyuk juga. Kenapa kada khusyuk? Nah, ujar Rasulullah, Ali, sholat. Kalau engkau khusyuk, nih jirah perang hadiah. Sembahyang Ali bin Abi Thalib. Imam tuntung sembahyang? Ya Rasulullah, mana jirah perangku? Oh, ya Rasulullah, engkau tidak khusyuk Ali. Kenapa? Masih mengingat jirah perang. Selesainya daripada sembahyang. Berarti dalam sholatnya mengingat akan jirah perang itu. Oh, belajar Ali kemudian. Setelah itu cara Rasulullah mengajari Ali bin Abi Thalib. Kadang mau pang kita, ikan kada khusyuk, mau. Caranya tuh Rasulullah, Masya Allah. Tapi kelak kemudian Ali bin Abi Thalib kena anak panah. Kena anak panah. Anak dicabut oleh sahabat lainnya. Jangan. Jar Ali, aku sholat dulu. Nah, dalam sholatku cabut anak panah itu. Sembahyang Ali bin Abi Thalib. Cabut oleh sahabat, sedikit pun kada meringis kesakitan. Sampai sudah kepada nilai kekhusyuan yang luar biasa. Jadi kita perlu belajar terus tentang masalah salat, khususnya mengenai memasukkan diri dengan sifat-sifat terpuji, dan itu kemudian ditajalikan, dikeluarkan selesai daripada salat yang namanya atharus sujud. Itu salat. Jarulun tadi kan ibadah lainnya insya Allah nang kayak itu juga. Nah, contoh haji, contoh puasa. Haji berihram, dilepas tuh baju, pangkat, jabatan, kedudukan. Innallaha la yanzuru ila atwabikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat apa yang kau kenakan, pangkat, jabatan, walakinallaha yanzuru ila qulubikum, isi hati yang dilihat oleh Allah. Semuaan sama kemudian berihram, melepas segala kesombongan, keangkuhan duniawi. Ini yang disebut dengan tahalli. Ya kan? Ini proses masih tahalli ini. Berangkat ke Arafah. Untuk Arafah apa? Arafah ya'rifu, mengenal. Apa yang dilakukan di sana? Waqafa yaqifu, berdiam diri untuk mengenal. Siapa yang dikenal? Siapa Tuhannya, siapa dirinya. Karena itu ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa menyelami dirinya, maka ia akan semakin mengenal siapa Tuhannya. Kemudian berangkat ke Mina. Tapi dilakukan di Mina, melontar. Tapi melalui Musdalifah, memilih dan memilah batu kerikil. Mabit di Musdalifah, simbol tanda memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Berangkat ke Mina, dilontar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tunang kesal, pian lihat di Mina sampai sandal ditawaknya. Itu dia sakada sedikit orang nangka itu. Seakan-akan tuh iblisnya di dalam jamarat situ, di dalam jumroh aqabah, wusta, ula. Jadi iblis apa? Kok di situ bincul benar. Itu simbol. Yang dilontar itu adalah setelah era identifikasi diri di Musdalifah. Aku ini siapa di Mina, di Arafah. Oh, ternyata aku ini orang yang begini. Maka kesombonganku kulempar bismillah, Allahu Akbar.
Aku ini riya, bismillahi Allahu Akbar. Aku ketujuh menyambati orang, bismillahi Allahu Akbar. Aku ketujuh menjolimi tetangga, bismillahi Allahu Akbar. Aku pengaramput, bismillahi Allahu Akbar. Aku ini, bismillahi Allahu Akbar. Semua dibuang di Mina, sehingga haji yang mabrur, ia kembali ke tanah air, ia tidak lagi bawa sifat-sifat itu, karena sudah dilontarkan di Mina. Nah, ini namanya pengosongan diri dari nafsu-nafsu syaitania, yang di dalam ilmu tasawuf disebut dengan takhalli. Kalau dalam sholat tadi apa? Berwudu. Pengosongan diri. Dalam ibadah puasa apa? Tidak makan dan tidak minum, simbolnya. Tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Dikosongkan diri. Tapi jangan sampai di situ, diisi. Sholat tadi gimana ngisinya? Nilai-nilai sholat yang diisi ke dalam diri. Kalau puasa bagaimana? Diisi dengan tadarus Al-Quran, diisi dengan ibadah sholat, bahkan ibadah tatawu yang disebut dengan ibadah tarawih. Dalam haji bagaimana mengisinya? Setelah ia di Mina, ia akan tawaf. Begitu kan? Tawaf. Tawaf adalah tanda ketundukan kepada Allah. Apa yang ada bertawaf kira-kira? Apa ya kira-kira yang ada bertawaf? Rebana. Tawaf. Apa yang ada bertawaf? Kira-kira kan ada lah. Pian jangan pikir akan apa yang di muka bumi kayak itu intinya lah. Sebab apapun yang di muka bumi pasti umat bumi bertawaf mengelilingi matahari. Matahari, bumi beserta planet-planet lainnya beserta bulannya mengelilingi pusat tata surya. Tata surya ini namanya mengelilingi galaksi. Pengetahuan modern baru sampai black hole. Nah, kadang-kadang kada ditawapakan kita keluar dari kuitan. Itu rambut yang pertama keluar kepala. Itu model yang kayak betawaf. Itu ada pusarannya. Orang kita banyak memadai berapa pusarannya? 2. Wah, penyangitan nih kali. Itu orang kita yang pasti betawaf. Nah, nang pegawai absen sidik jari atau handphone ini kan bersidik jari. Ada juga tuh sidik jarinya. Banking mobil banking bersidik jari. Nah, kadang-kadang samanya satu dengan yang lain. Itihi kayak model betawaf. Seiring dengan tawafnya manusia mengelilingi Ka'bah, seiring dengan tawafnya malaikat mengelilingi ars, dan Rasulullah diperlihatkan semua itu di kala Mi'raj. Wan najmi idza hawa, seluruhnya bertawaf. Maka dihubungkan dulu dengan Isra Mi'raj. Gerakan sholat pun adalah gerakan tawaf. Dulu waktu ditakuni Rasulullah, kenapa sholat nangka itu? Maka jawaban Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Tapi Ali bin Abi Thalib kelak akan terkuak di balik rahasia sholat. Ternyata betul setelah Khawarizmi Al-Jabar dulu kita menemukan bilangan angka 0 dan derajat. Ternyata sholat itu adalah bentuk daripada putaran tawaf. Ini contoh. Kamu ngamat contoh? Kalau saya lah, ini aja lah contoh lah. Dianggap kepala. Telamak mang sedikit awak. Allahu Akbar. Ruku kan? Membentuk berapa derajat? Berapa? Nah, 90. Iyalah. Kalau kada tahu, nang sekolah, Ustaz cari tukang, mana tukang? 90. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Berbulik ke titik 0. Sujud. Allahu Akbar. 90 ruku ditambah setengahnya. Setengahnya 45, berarti 135. Duduk Allahu Akbar. Sujud kedua Allahu Akbar 135. Ini kan satu rakaat nih. Nya bisa duduk, nya bisa berdiri setelah itu. Hitung.
135 sujud kedua ditambah 135 sujud pertama ditambah 90-nya ruku. Sama dengan ketahuan. Isuk pasti gak ada masuk sekolah. Oh iya libur. Oh iya, sebelum. Berapa? 360? Gambarkan 360. Kayak apa menggambarkan 360 derajat? Seorang ada tapi tahu juga, Bang. Tahu tuh duit 100.000, duit 50.000. Tahu diangsulan, tapi tahu nomor ganjil-ganjil ini kan ada tapi tahu. 360 derajat sama dengan satu kali putaran. Sama satu rakaat itu dengan satu kali putaran tawaf. Jadi kalau orang tuh ada tapi sembahyang, itu kayak model darah kita nang tawaf di dalam tubuh itu tersendat-sendat. Sakit, stroke. Jadi orang kada tapi penyembahyang tuh stroke. Rohaninya, batinnya sehat. Kalau orang ada sembahyang lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, darahnya kada beredar lagi, kada bertawaf lagi, begitu kan? Nah, jadi mengisinya dengan tahali. Kalau haji adalah dengan tawaf, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan akan perintah Allah. Jangan ditahan, dilakukan berulang-ulang sebagaimana sholat minimal 17 rakaat. Latih yang tadi, disiplinnya dilatih di dalam sholat, jujurnya dilatih di dalam sholat, kebersamaannya dilatih terus menerus. Sama dengan tahalinya haji. Apa itu? Terus menerus disimbolkan dengan bersa'i, bolak-balik, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Terakhir tahallul, tajalli. Apa itu? Tersibaklah nur gaib, tiada apa-apanya aku, maka mahkota diriku dipotong. Tajalli. Tersibak nur gaib, maka orang itu jikalau ia melakukan sifat-sifat kemuliaan, sama kayak sholat, ia akan dihormati, ia akan dimuliakan, tapi lain orangnya, sifatnya. Bukan orangnya, sifatnya. Kayak apapun perubahan fisik, sifat itu tidak bisa berubah. Ya, gitu kan? Fisik kita kan berubah terus nih. Dari nang anum betua. Berubah, tapi fisik tetap dimuliakan tentang kelemah lembutan, tetap dimuliakan tentang kejujuran, tetap dimuliakan. Siapa yang dimuliakan sesungguhnya? Punya siapa sifat itu? Allah Subhanahu wa taala. Tersibak nur gaib. Kalau di dalam lidah puasa, apa tajallinya? Tajallinya kita akan menemukan diri kita Aidul Fitri, kembali kepada fitrah, fitratullahi allati fataran nasa alaiha. Tajalli. Nah, ibadah kita mengajak agar kita kembali kepada Allah. Lihat, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ditanya, kenapa sholat engkau begitu ya Rasulullah? Kenapa engkau sholat ya Rasulullah? Tidak patutkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Penutup. Ulun tahu ada hitungannya, nah kanda Ustadz Mulyadi 48 menit. Iya dah, penutup. Ulun utarkan kenapa kita harus bersyukur. Ulun hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, tentang diri kita, tentang jasmani rohani kita. An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan engkau dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu pun. Kemudian engkau diberikan sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, wal af'idah, hati yang merasakan, akal berfikir, la'allakum tashkurun. Semua adalah dalam rangka engkau bersyukur kepada Allah. Nauzubillah kalau itu diambil satu dari kita. Penglihatan mau apa kita? Kadang kita diingatkan, hei Mubarak,
Kemana engkau selama ini tidak pernah bersyukur, matamu terang melihat? Maka aku ingatkan kepadamu, aku olah kaur mata ikam sedikit demi sedikit, maka perlu kacamata. Atau afidah yang dicabut berfungsi seluruhnya, tapi afidah berupa hati atau akal yang dicabut. Paginya bisa aja di sini, siang kena di Palanam, malam entah di mana. Sehat, makannya sembarangan sisa orang. Tapi gila karena afidah akal dicabut. Sehat secara fisik, kada ada orang gila datang ke rumah sakit, dok, ulun kolesterol, pinanya dok enggak ada. Makannya sembarangan, tapi akal yang dicabut mau apa? Atau hati yang dicabut, afidah berupa hati. Tuh, nang becalon-calon itu. Kadumpat pang masalah politik. Cuma pinanya semua menjanjikan kebahagiaan gasan umat. Gasan kita berataan. Wallahu a'lam kalau sudah jadi. Kalau hatinya dicabut, maka ia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Zolim gasan orang lain. Walaupun pendidikannya tinggi sekalipun. Hati macam. Maka kalau itu masih ada pada diri kita, bersyukur sekecil-kecil apapun. Gitu ya. Bisa melihat, bisa ini, bisa merasa. Nah, termasuk rasa sakit hati. Bersyukur. Kalau kadang-kadang ada kisah-kisah kena. Rasa jatuh cinta. Rasa, oh biar rasa dicabut. Basah. Kenapa basah? Kami, kenapa bak kami di sini? Rasa anak bak kami dicabut anak apa pian? Berdirian bisa ada basah. Jadi alhamdulillah. Termasuk rasa masam, kada berokok. Oh sejam sudah nih kada berokok lain. Tapi mbak pian merokok berah nikmatnya seakan dunia milik seorang. Tuh, pian tadi duduk pas aslokol kayak Pak, nyaman kalau berdiri. Tapi kada ada orang anak berdiri terus-menerus, pastinya anak duduk gitu. Nah, itu di kedua. Nah, tadi pertama, yang kedua. Aktivitas kita, nang kita tuh kada ada hendak terus-menerus istirahat, kada ada hendak terus begawi. Surah Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ujungnya tuh. Dan atas rahmatnya Allah jadikan malam dan siang agar engkau beristirahat pada sebagian waktunya, walitabtagu min fadli, dan engkau beraktivitas pada sebagian waktu yang lain. Dan atas semua itu maka hendaklah engkau bersyukur. Adalah orang hendak istirahat terus menerus. Ulun pikir tidak. Atau mungkin ibu ujal laki pian gue mulai malam ini ikam kadusa begawi apa-apa, cukup di atas tilam di kamar. Boleh turun kalau ke WC. Bujur juga aja bini nih. Bujur aja laki. Masak ya, makan. Aku tukarakan, ikam pesan apa ya? Mama anu betapas, aku laundry akan. Sungai Jingah ini banyak aja. Apalagi masalah menyapu, aku kena menyapu. Bujuran aja bini nih. Isuk diintip, laki mempel. Basuh piring. Bimong tuh bini tuh gawiannya, ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, bayu berapa rawas sanggup? Kada pernah malah nyobalah di rumah sakit aja, orang contoh di rumah sakit, berapa aja beinpus, semingguan, bulik dari rumah sakit berkisah lawan tetangga, nyaman kan di rumah sakit, kenapa nyaman? Makanan diantarakan. Aku kan kada pernah lakiku menukarkan buah, aku sambat, pian harus menukarkan anggur, salak, pisang, limau, langsat. Oh langka pembun pian apalagi semangka. Ditukarakan oleh laki. Hendak apa aja makan tukarakannya. Nyaman di rumah sakit. Betapa sekada. TV tinggal menonton, ruangan AC ulang. Mudah-mudahan bulan kena aku masuk rumah sakit lagi ada. Kada ada. Artinya kadanya nyaman. Perlu sini berganti. Rasa uyuh datang. Termasuk duduk nih. Uyuh lah, enak duduk. Bersila terus gitu. Kada. Nang Tuhan insya Allah uyuh. Ulun uyuh juga. Basadang ya. Ulun kalau melihat pian itu 5 kali bolak-balik bersila berarti sudah harus cepat ditutup. Uyuh. Tapi itu patut disyukuri. Kenapa? Berarti normal darah itu.
pian hendak kada uyuh lagi, Allah kabulkan. Mulai malam ini kada uyuh lagi, tapi lumpuh. Orang lumpuh kada merasa uyuh pada batisnya. Siapa nang hakun? Nah, jadi uyuh ini pengingat dari Allah. Hei hamba bersyukur, ikam itu berarti sehat. Kayak orang tuh stroke kadang-kadang langsung diingatakan Allah dulu pelan-pelan. Kembang nyaman makan kambing apa segala macam, durian pulang. Nah, selalu sakit di sini. Di tangan begamatan sakit. Ujar ulang kolesterol itu dah. Makan gini pulang sakit tuh, itu ingat berarti. Ya lah. Bersyukur. Dua dah. Yang ketiga, kita gaskan lagi ini. Ini masjid ya. Hanyar nih bangunan kan. Pian itih ini nih, langgarnya. Lihatlah di ujung. Nah, di ujung tuh dinding. Itu semen. Kada berdusta kalau lah. Kada dikira angker nang kayak apa. Dinding, semen, pasir, batu, besi tihang ini. Itu kayu, triplek, ulin pondasinya. Galam, marmer. Di mana berataannya adanya? Di bumi Allah. Ya lah, kada dah. Nah semen, nah ada. Ya, di bumi Allah berarti. Bahkan di tempat kita nang rawa ini Allah sediakan kayu galam lawan ulin nang kada tumbuh di daerah lain. Masya Allah, maha pemurahnya Allah. Kayu galam tuh terbakar. Tunggu aja setumat, bebanyak tuh. Sampai gono-gono kayu galam, gasan fondasi di tempat kita. Sampai memasang spanduk gin kayu galam mungkin. Anu nang kampanye. Astagfirullah. Ulin dasar cocok daerah kita kada tumbuh di lain. Tapi dibawa ke Jakarta, diekspor ke Jepang mana-mana. Allah ingatakan lambat tikam tumbuh ulinnya. Nalih pada mencari ulin ini. Dulu ingat di Sungai Jingah nih. Sirap berataan atap panasan kada. Kalau panas tuh dingin. Apalagi nih lantai ulin berlubang-lubang dikit, nah banyu dari sungai naik ke atas, nyaman dingin. Cuaca hujan apa tetap nyaman di dalam. Wah ini kita ganti lonseng. Ulinnya dibawa keluar. Nah, semuaan di bumi Allah. Lalu Allah sediakan, nah ini termasuk makanan nih di bumi Allah beratakan. Apa tadi kehendak Allah? Dalam surah Yasin ayat 33 hingga 35. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainah wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun ya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala Masya Allah. Hafal berarti dia. Dan suatu tanda kemahabesaran Allah ialah bumi yang tadinya mati. Ahyaina, kemudian kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Baras, gelapungnya, sagunya, jagungnya, buah-buahan, biji-bijian berataan yang dihidupkan oleh Allah. Di ayat ke-34 kami adakan padanya kebun-kebun. Di situ dicontohkan minakhili wa anabin, dari kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Nih mata air, sumber air yang tawar disediakan oleh Allah. Kalau kada masin beratan apa kita. Kemudian di ayat ke-35 disebutkan wa ma amilatu aydihim, maka dari bumi itu ambil ini, ambil ini, dibangun, jadilah bangunan seperti ini. Jadilah rumah tempat tinggal kita. Tapi Allah mempertanyakan di ujung ayat itu, afala yashkurun. Lalu mengapa mereka kada mensyukurinya? Nah, tiga nang ini gini sudah tentang diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Semua antum disuruh dalam rangka bersyukur. Kayak apa caranya? Kada cukup pang mau ucapkan alhamdulillah. Misalnya nih maling sandal, maling kendaraan, sampai kada ketahuan nih. Diandak di rumah.
kendaraan diganti platnya, dicat pakai pilok, sandal disusunnya 10 pasang, hendak dijual. Sudah sandal nih ke pasar 5. Apanya berucap, alhamdulillah kada ketahuan. Maulah. Tuh memang koruptor. Kada tertangkap oleh KPK. Ujar koruptor, ya Allah, alhamdulillah. Karena aku kada ketahuan, ya Allah. Luput. Berarti nih kada bersyukur walaupun mengucapkan alhamdulillah. Karena itu kada cukup dengan itu. 3 paling kada. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali nih. Pertama bil qalbi, dalilnya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja pada dirimu sesungguhnya itu adalah milik Allah. Kada danang ampun kita. Kita hadir kada membawa napa-napa di muka bumi, insyaallah bulik kena kada napa-napa. Kain kapan aja. Harta nang pian tumpuk tuh jadi urusan orang nang hidup. Ibu-ibu gelang kalung nang tabal-tabal nang gram-gram hitungan kilogram gitu nah. Kadang meninggal kadang dibawa dalam kubur. Kira-kira tuh kalau pian meninggal buai kalung pian lawan gelang pian tuh tak mana? Pikir-pikir aja. Amun laki ku kawin lagi berarti ke bini anum itu. Astagfirullahaladzim. Bah, ya? Masya Allah. Berata. Jadi pertama wama bikum min ni'matin faminallah. Diketahui oleh kita. Sesayang-sayang kita lawan bini, sesayang-sayang kita lawan laki, lawan anak, insya Allah nyebulik dia kepada Allah. Hanya Allah yang kada meninggalkan kita. Yang kedua, bilisan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan atas semua karunia Allah maka hendaklah engkau siarkan. Di 3 ditampakkan melalui amal perbuatan. Kayak apa caranya tadi? Salat. Semakin orang giat salat, semakin menunjukkan bahwa ia bersyukur kepada Allah. Semakin orang itu hendak menunjukkan bersyukur kepada Allah dosa macam-macam, tingkatkan ibadah salat. Selesai. Maka 3 ini harus berkesinambungan bil qalbi, bil lisan dan bil amal dengan perbuatan. Bawa nilai-nilai salat yang tadi kita pelajari dalam keseharian. Maka jadilah ia orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah ini aja gini apa yang ulun bisa sampaikan. Ulun mohon maaf tidak bermaksud menggurui, ampun maaf kalau suul adab, minta maaf juga ulun kalau ada ucapan kata-kata yang kada berkenan di hati pian. Tidak lain tidak bukan untuk mencari mendapatkan kebaikan dan hikmah saja dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah kelak di surga. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah warida wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak kita Kiai Haji Muhammad Mubarak MSI. Semoga dengan uraian rangkaian beliau tadi ada manfaat bagi kita semua. Baiklah, kita teruskan kepada penghujung acara yaitu doa. Untuk ini kepada yang terhormat kembali kami mintakan kepada Al Ustadz, waktu kami persilahkan. Mohon maaf pimpinan doa. Mudah-mudahan niat baik kita yang baik dalam pandangan Allah dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kabul hajat berataan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. آمين آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا كريم يا الله يا عليم يا الله يا نور السماوات والأرض يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذريتنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا وخصوصا في فلسطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbalan karim. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah sudah